Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya mungkin mudah dikatakan. Tapi saudara, yang Tuhan rindukan kepada setiap kita adalah ketika kita tahu dengan ayat ini, saudara, bukan kehendak kita yang terjadi, tapi yang jadi adalah kehendak Tuhan. Kadang di dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita ingin Tuhan kehendakku ini, rencanaku ini, gitu ya. Tapi hari-hari inilah saudara, ketika kita menerima tema bulan ini, mari merendahkan diri kita di dalam tangan Tuhan. Mari punya hati hineni, benar-benar Tuhan, tuntun langkah hidupku hari demi hari, yang jadi bukanlah yang aku mau, tapi yang jadi adalah yang Tuhan mau. Mungkin ketika kita menghadapi ada sesuatu hal yang gak enak yang kita hadapi, tapi biarlah setiap apapun proses yang kita hadapi, saudara. Ya, seringkali saya berkata, bukan membuat kita untuk stuck, bukan membuat kita untuk berdiam, tapi ini adalah sesuatu yang memacu kita untuk lebih lagi melangkah di dalam Tuhan dengan kuat. Dikatakan saudara, mari bawa kehidupan kita ke hadapan Tuhan. Setiap keputusan yang kita ambil, biar itu kita hadapkan kepada Tuhan. Contohlah saudara, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Hari itu kita udah siap-siap nih dari rumah, aku akan jaga hati. Datanglah kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya. Terus tiba-tiba saudara, ketika kita keluar dari rumah, tiba-tiba kita menemui sebuah keadaan yang tidak mengenakan kita, yang memancing kita untuk marah, saudara. Apa yang menjadi respon hati kita? Kita bisa aja marah, benar gak saudara? Kita bisa marah. Tapi ketika Tuhan pada waktu itu, nak, berdiam diri dan engkau tidak boleh marah. Mungkin ketika kita mendengar ini, gampang bu gitu ya. Tapi sejujurnya saudara, ketika kita dihadapkan dengan hal itu, kalau kita gak punya dekat hubungan sama Tuhan, kita kadang gak bisa ngontrol emosi kita, bener gak saudara? Kadang apa saudara? Yang gak marah tapi kesel. Yang gak marah tapi emosi gitu. Ini orang misalnya mengesalkan, ini orang membuat saya marah. Tapi di depan orangnya kita bisa diam. Tapi di belakang ya kita bisa apa? Kita cerita sama teman kita gitu. Ini orang hari ini ngeselin, pada tadi pagi saya tuh udah berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu gitu ya. Saudara, yang Tuhan lihat adalah apa? Mari belajar mengenal hati Tuhan lebih dalam. Ketika Tuhan katakan, nak, belajar hari ini untuk engkau banyak berdiam dan banyak berdoa. Banyak berdiam bukan berarti cuek. Sudah jadi orang ngomong, terserah. Tuhan bilang saya suruh berdiam, bukan saudara. Tapi benar-benar di dalam satu posisi ketika Tuhan katakan, apapun yang terjadi hari itu, apakah engkau bisa ikut apa yang menjadi rencana Tuhan? Yang berikutnya, ya, next. Datanglah kerajaanmu, ya, datanglah artinya saudara mengundang, meminta, memohon dengan rela untuk hadir. Kerajaan adalah pemerintahan, otoritas, dan kedaulatan. Jadi ketika kita mengundang Tuhan beracara sepenuhnya dalam kehidupan kita, Tuhan yang pegang kendali atas semua kehidupan kita. Amin saudara, amin. Saudara, contoh ya, saya kemarin bagikan di Boyolali, contoh. Misalnya ya saudara, hari ini ada ibadah di AOC Solo. Tiba-tiba saudara di rumah, saudara malas banget buat pergi. Tiba-tiba saudara, pusing sedikit gitu ya. Telepon Bu Lisbeth, Bu, saya gak datang ya Bu, karena saya pusing gitu ya. Itu yang jadi datanglah kerajaan Tuhan, apalah datanglah kerajaan diri sendiri. Karena apa? Kita punya excuse gitu loh, mengalihkan,
Padahal sebenarnya mungkin pusingnya pusing sedikit gitu ya. Atau mungkin gak enak badannya sedikit gitu. Tapi itu membuat kita apa? Ini akan menjadi alasan bahwa Ibu Lisbeth dan Pak Budi menerima alasan saya untuk saya gak datang. Saudara, kalau cinta kita sama Tuhan penuh, apapun yang menjadi kondisi kita, kita bisa bijaksana dengan kehidupan kita. Kita bisa menimbang semua yang terbaik mana yang Tuhan mau. Walaupun gitu saudara, mungkin ya kita sakit, tapi kok kita punya kerinduan, ya kita bisa duduk diam untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, pada awal-awal dulu saudara, saya tuh ketemu Ibu Lisbeth dari SMP, ya benar ya, kita dari SMP. Ya, Bu Lisbeth dari Bandung, dulu di Bandung sama-sama pelayanan dengan Pak Daniel, ya kita sama-sama pelayanan. Waktu itu saudara, kalau kita, saya tuh dulu semangat banget gitu ya, sampai sama ibu saya nggak boleh, kamu masih banyak PR gini-gini, saya balik marah sama mama saya, gak bisa, saya mau pelayanan, saya mau gini, saya begini, ya jangan ditiru juga saudara. Saya tuh dulu semangat banget, semangat 45 lah pelayanan gitu ya. Dan saya itu sampai kalau nggak pelayanan saudara, saya tuh merasa, kenapa ya kok nggak pelayanan hari ini, ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang merasakan kok aku pengen ketemu Tuhan, pengen menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu cinta yang mula-mula yang Tuhan kasih. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi dengan kita setelah kita bertahun-tahun pelayanan? Ya, bertahun-tahun kita udah melayani Tuhan. Ada sedikit gitu ya saudara ya. Udahlah nggak apa-apa nggak datang, Ibu Lisbeth juga ngerti kok gitu ya. Ya mungkin Pak Budi dan Bu Lisbeth dan pelayan di sini akan mengerti. Tapi apa motivasi kita yang paling dalam? Kita mendatangkan kerajaan diri sendiri dalam kehidupan kita, atau kita akan tunduk dengan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Biarlah ini menjadi sesuatu saudara, warning di dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam tanda tanya, ya gini, hari ini gitu ya, tiba-tiba misalnya Desember lah gitu ya, atau hari ini pelayanan libur misalnya, pergi ke panti asuhan libur, wah puji Tuhan hari ini libur, saya bisa pergi kemana-mana gitu ya. Itu sebuah tanda tanya saudara. Apakah motivasi pelayanan kita ketika kita gak pelayanan tuh happy banget gitu ya. Aduh puji Tuhan gak pelayanan gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin saya pun kadang merasakan hal seperti itu. Tapi Tuhan berkata, nak, bisa gak di dalam segala sesuatu pelayanan engkau memberikan yang terbaik? Bisa gak di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan engkau memberikan yang lebih? Kita misalnya dipercayakan 2 miles, apakah kita bisa memberikan 4? Dengan semua hal-hal yang membuat kita menjadi marah. Saudara, kalau di rumah saya udah punya sinyalnya, anak saya Kesia saudara. Kalau saya tiba-tiba, saya kok marah kan gak pernah teriak-teriak ya saudara ya. Saya udah ini gimana gini. Terus dia bilang saya gini, mama jangan marah-marah. Dia lus-lus dada saya saudara. Mami gak boleh marah-marah gitu ya. Saudara, ketika anak saya menegur saya dengan hal itu saudara, saya langsung diem, saya gak jadi marah saudara. Karena saya sangat mengucap syukur bahwa ketika ada sesuatu yang mengerem hidup saya, itu membuat saya jadi introspeksi diri. Oh ya, memang hari ini saya ada sesuatu yang membuat saya marah. Tapi lewat anak saya diingatkan, mami gak boleh marah-marah. Dan saudara, saya melihat kesaksian dalam hidup anak saya saudara. Kesia itu saudara, kalau dia kesal dengan seseorang, sayanya yang kesal misalnya sama orang di sekitar lah, atau sama pekerja di rumah lah, dia berkata apa? Dia datangin mbak saya dan dia peluk saudara. Saya sampai gini, Tuhan, hati anak saya tuh benar-benar murni banget ya. Sayanya yang benar-benar, saya akhirnya tegur mbak saya, kamu dong yang harusnya minta maaf, kenapa kejadiannya gini. Dia bilang gini, Casey, udah gak apa-apa mami. Dia datengin ke ruang setrikaan saudara, dia peluk mbaknya saudara. Maafin ya aku, coba saudara. Saya sangat belajar dari anak saya, bahwa ketika kita bisa dekat dengan Tuhan, kita tuh punya roh yang bisa gini loh,
oh dia itu seperti itu karena mungkin dia sedang mengalami sesuatu, ataupun mungkin dia sedang mengalami hal yang gak bisa dia ceritain. Kita bisa lebih bijaksana dengan keadaan, percayalah saudara. Jadi kenapa Tuhan berkata apa? Ayo banyak baca firman Tuhan. Ayo banyak berdoa. Nggak ada yang sia-sia yang kita lakukan ketika kita baca banyak firman Tuhan. Ketika kita banyak berdoa, karena apa? Firman Tuhan akan mengontrol seluruh kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang yang benar-benar apa saudara? Mengerti keadaan sekitar. Oh ternyata kenapa terjadi seperti ini? Karena aku harus menghadapi dengan bijaksana, dengan hikmat seperti ini. Next. Dikatakan dalam Lukas 11 ayat 20. Ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Selama kita tinggal di dalam Tuhan, maka kerajaan Allah ada dalam diri kita. Jangan menjadi orang Kristen yang maju mundur seperti apa saudara? Kursi goyang. Ya. Hari ini aku semangat di dalam Tuhan, kita maju. Hari ini terjadi sesuatu, kenapa kayak gini, kita mundur. Ada yang semangatin kita, kita maju. Ada sesuatu, kita mundur. Saudara kalau maju mundur, kapan majunya saudara? Nggak akan pernah. Ya maju mundur gitu ya. Saudara, kalau engkong bilang apa saudara? Pak Yusak bilang apa? Gelinding wae gitu ya. Digelindingkan sama Tuhan dengan berpegang sama Tuhan, bahwa ketika Tuhan sepertinya seolah-olah ayo kamu harus bisa, kamu dimampukan Tuhan gitu ya. Dan kita belajar Tuhan, aku mau gandol aja sama Tuhan, aku mau berpegang aja sama Tuhan gitu. Saudara, ketika suami saya Pak Daniel dipanggil Tuhan pulang, saya juga punya pilihan saudara, untuk saya berdiam atau untuk saya berkata, Tuhan aku mau melakukan apa yang Engkau mau. Setiap kita punya free will, benar gak saudara? Setiap kita punya free will untuk kita memilih, aku ikut apa yang Tuhan mau. Atau Tuhan aku gak bisa, aku memilih ini aja. Tapi hari itu saudara, saya berkata sama Tuhan, Tuhan biar rencanamu yang jadi buat seluruh kehidupanku. Kalaupun sedulu saudara, ya saudara tahulah, saya kalau ikut Pak Daniel duduk di mana di situ gitu ya, saya akan berdiam dan saya gini, Pak Daniel ngomong gini, ayo kamu khotbah, udah kesaksian 5 menit 10 menit, enggak mau, saya bilang gitu ya. Nanti besok ikut lagi saudara, misalnya beberapa bulan kesini lagi, pokoknya ya nanti ya di AOC Solo harus kesaksian 5 menit 10 menit, enggak mau. Pak Daniel tuh sabar banget sama saya saudara. Tapi suatu ketika saya bilang ya udah dicoba, rasanya saudara itu yang namanya 5 menit kayak udah 1 jam, kenapa ini jamnya kayaknya gak maju-maju gitu ya saudara ya, kayaknya ngomongnya udah panjang gitu ya, loh kenapa kayaknya kok lama banget gitu ya. Tapi Pak Daniel itu sabar banget sama saya, pokoknya nanti kamu mau 5 menit mau 10 menit gak apa-apa, nanti aku maju, aku khotbah, nanti semuanya, maksudnya Pak Daniel khotbah yang tutup gitu ya. Tapi di situ saya tuh sudah gini ya, ada sesuatu yang mendorong untuk mau melakukan sesuatu. Tapi hari itu juga saya punya pilihan, mau atau tidak. Tapi ketika kita benar-benar dipepet sama Tuhan gitu ya, pilihannya adalah ini, apakah engkau mau atau enggak. Ketika Pak Daniel dibawa pulang Tuhan saudara, pilihan saya apa? Aku mau Tuhan. Walaupun sesungguhnya saudara, saya tuh ya saudara ya, kalau mau khotbah juga saya deg-degan saudara gitu ya. Tuhan ini apa, ini gimana gitu ya. Tapi Tuhan selalu berkata gini, ketika engkau diminta untuk melakukan sesuatu, percayalah bahwa setiap kita itu pasti diperlengkapi. Benar gak saudara? Contoh ya, orang tua nih, kamu harus sekolah. Apakah itu anak akan sekolah sendiri, cari seragam sendiri, cari buku sendiri? Enggak kan? Orang tua akan memilihkan sekolah yang terbaik. Ini nak seragamnya, ini nak bukunya. Papa antar, mama antar sampai sekolah. Bawa bekal nanti pulang jam berapa, dijemput. Gimana tadi di sekolah? Tuhan tuh ngasih saya ilustrasi seperti itu saudara. Orang tua aja benar-benar memperlengkapi anaknya.
ketika harus sekolah, ketika mereka butuh sesuatu. Nggak pernah orang tua, ya udah sekolah sendiri, udah nanti bayar uang sekolah sendiri, apa sendiri. Enggak kan saudara, pasti orang tua akan memperlengkapi semuanya. Dan Tuhan lebih sayang kepada kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Oleh karena itu saudara, yuk setiap kita belajar menaruh hidup kita, menggeretakkan hidup kita. Tuhan, ini hidupku. Tuhan tahu apa yang menjadi kekuranganku, apa yang menjadi kebutuhanku, apa semuanya. Kita geretakkan hidup kita. Percaya saudara, janji Tuhan dalam hidup kita gak pernah gagal. Tuhan gak pernah lalai buat setiap janji-janjinya. Asal apa? Kita punya hati yang melekat sama Tuhan. Dan kita benar-benar ke depan, dan kemarahan tidak menyelesaikan apapun. Kain, karena kemarahannya Kain membunuh adiknya menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Musa, karena kemarahannya ia teledor dengan perkataan dan tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kita butuh roh pengertian untuk mengerti bagaimana kondisi hati kita dan mengerti kemarahan yang mungkin tersembunyi dalam diri kita. Saudara, Tuhan ingatkan ini saudara. Hati-hati dengan sebuah roh kemarahan. Kadang kalau kita marah, omongan kita bisa gak terkontrol saudara. Apalagi orang yang punya emosi gitu ya, bisa berkata-kata yang negatif. Orang yang punya temperamen tinggi juga bisa berkata-kata negatif gitu ya. Hari ini Tuhan memberikan apa? Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita dari satu jalan ke jalan yang lain di dalam kebenaran. Oleh karena itu saudara, hati-hati dengan semua hal-hal yang membuat kita menjadi marah. Saudara, kalau di rumah saya udah punya sinyalnya, anak saya Kesia saudara. Kalau saya tiba-tiba, saya kok marah kan gak pernah teriak-teriak ya saudara ya. Saya udah gini. Terus dia bilang saya gini, Mama jangan marah-marah. Dia lus-lus dada saya saudara. Mami gak boleh marah-marah gitu. Saudara, ketika anak saya menegur saya dengan hal itu saudara, saya langsung diem. Saya gak jadi marah saudara. Karena saya sangat mengucap syukur bahwa ketika ada sesuatu yang mengerem hidup saya, itu membuat saya jadi introspeksi diri. Oh ya, memang hari ini saya ada sesuatu yang membuat saya marah. Tapi lewat anak saya diingatkan, Mami gak boleh marah-marah. Dan saudara, saya melihat kesaksian dalam hidup anak saya saudara. Kesia itu saudara, kalau dia kesal dengan seseorang, sayanya yang kesal misalnya sama orang di sekitar lah, atau sama pekerja di rumah lah, dia berkata apa? Dia datangin mbak saya dan dia peluk saudara. Saya sampai gini, Tuhan, hati anak saya tuh benar-benar murni banget ya. Sayanya yang benar-benar, saya akhirnya tegur mbak saya, kamu dong yang harusnya minta maaf, kenapa kejadiannya gini. Dia bilang gini, Esi, udah gak apa-apa Mami. Dia datangin ke ruang setrikaan saudara, dia peluk mbaknya saudara. Maafin ya aku. Coba saudara, saya sangat belajar dari anak saya bahwa ketika kita bisa dekat dengan Tuhan, kita tuh punya roh yang bisa gini loh. Oh, dia itu seperti itu karena mungkin dia sedang mengalami sesuatu, ataupun mungkin dia sedang mengalami hal yang gak bisa dia ceritain. Kita bisa lebih bijaksana dengan keadaan. Percayalah saudara. Jadi kenapa Tuhan berkata apa? Ayo banyak baca firman Tuhan. Ayo banyak berdoa. Nggak ada yang sia-sia yang kita lakukan ketika kita baca banyak firman Tuhan. Ketika kita banyak berdoa, kenapa? Firman Tuhan akan mengontrol seluruh kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang yang benar-benar apa saudara? Mengerti keadaan sekitar. Oh, ternyata kenapa terjadi seperti ini? Karena aku harus menghadapi dengan bijaksana, dengan hikmat seperti ini. Next. Dikatakan dalam Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
selama kita tinggal di dalam Tuhan, maka kerajaan Allah ada dalam diri kita. Jangan menjadi orang Kristen yang maju mundur seperti apa saudara? Kursi goyang. Ya. Hari ini aku semangat di dalam Tuhan, kita maju. Hari ini terjadi sesuatu, kenapa kayak gini? Kita mundur. Ada yang semangatin kita, kita maju. Ada sesuatu, kita mundur. Saudara kalau maju mundur, kapan majunya saudara? Nggak akan pernah. Ya maju mundur gitu ya. Saudara, kalau engkong bilang apa saudara? Pak Yusak bilang apa? Gelinding wae gitu ya. Digelindingkan sama Tuhan dengan berpegang sama Tuhan, bahwa ketika Tuhan sepertinya seolah-olah ayo kamu harus bisa, kamu dimampukan Tuhan gitu ya. Dan kita belajar, Tuhan aku mau gandol aja sama Tuhan, aku mau berpegang aja sama Tuhan gitu. Saudara, ketika suami saya Pak Daniel dipanggil Tuhan pulang, saya juga punya pilihan saudara, untuk saya berdiam atau untuk saya berkata, Tuhan aku mau melakukan apa yang Engkau mau. Setiap kita punya free will, benar gak saudara? Setiap kita punya free will untuk kita memilih, aku ikut apa yang Tuhan mau, atau Tuhan aku gak bisa, aku memilih ini aja. Tapi hari itu saudara, saya berkata sama Tuhan, Tuhan biar rencanamu yang jadi buat seluruh kehidupanku. Kalaupun sedulu saudara, ya saudara tahulah, saya kalau ikut Pak Daniel duduk di mana di situ gitu ya, saya akan berdiam dan saya gini. Pak Daniel ngomong gini, ayo kamu khotbah, udah kesaksian 5 menit 10 menit, nggak mau, saya bilang gitu ya. Nanti besok ikut lagi saudara, misalnya beberapa bulan kesini lagi, pokoknya ya nanti ya di APC Solo harus kesaksian 5 menit 10 menit, nggak mau. Pak Daniel tuh sabar banget sama saya saudara. Tapi suatu ketika saya bilang ya udah dicoba, rasanya saudara itu yang namanya 5 menit kayak udah 1 jam. Kenapa ini jamnya kayaknya nggak maju-maju gitu ya saudara ya, kayaknya ngomongnya udah panjang gitu ya, loh kenapa kayaknya kok lama banget gitu ya. Tapi Pak Daniel itu sabar banget sama saya sesuatu. Tapi hari itu juga saya punya pilihan, mau atau tidak. Tapi ketika kita benar-benar dipepet sama Tuhan gitu ya, pilihannya adalah ini, apakah engkau mau atau enggak. Ketika Pak Daniel dibawa pulang Tuhan saudara, pilihan saya apa? Aku mau Tuhan. Walaupun sesungguhnya saudara, saya tuh ya saudara ya, kalau mau khotbah juga saya deg-degan saudara gitu ya. Tuhan ini apa? Ini gimana gitu ya. Tapi Tuhan selalu berkata gini, ketika engkau diminta untuk melakukan sesuatu, percayalah bahwa setiap kita itu pasti diperlengkapi. Benar nggak saudara? Contoh ya, orang tua nih, kamu harus sekolah. Apakah itu anak akan sekolah sendiri, cari seragam sendiri, cari buku sendiri? Enggak kan? Orang tua akan memilihkan sekolah yang terbaik. Ini nak seragamnya, ini nak bukunya. Papa antar, mama antar sampai sekolah, bawa bekal nanti pulang jam berapa, dijemput. Gimana tadi di sekolah? Tuhan tuh ngasih saya ilustrasi seperti itu saudara. Orang tua aja benar-benar memperlengkapi anaknya ketika harus sekolah, ketika mereka butuh sesuatu. Nggak pernah orang tua ya udah sekolah sendiri, udah nanti biar uang sekolah sendiri, apa sendiri. Enggak kan saudara? Pasti orang tua akan memperlengkapi semuanya. Dan Tuhan lebih sayang kepada kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Oleh karena itu saudara, yuk setiap kita belajar menaruh hidup kita, menggerakkan hidup kita. Tuhan, ini hidupku. Tuhan tahu apa yang menjadi kekuranganku, apa yang menjadi kebutuhanku, apa semuanya kita gerakkan hidup kita. Percaya saudara, janji Tuhan dalam hidup kita gak pernah gagal. Tuhan gak pernah lalai buat setiap janji-janjinya. Asal apa? Kita punya hati yang melekat sama Tuhan. Dan kita benar-benar, Tuhan ini hidupku, aku taruh hidupku di dalam tangan-Mu. Yang berikutnya saudara, Yunus 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku.
Dikatakan jangan kita hanya diam di tempat secara rohani. Jangan puas dengan kondisi yang ada saat ini, tapi miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Miliki kerinduan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Mari miliki roh yang bisa menangkap hati Tuhan. Saat Tuhan meminta melakukan sesuatu, maka pasti Tuhan lihat kita sanggup untuk menyelesaikannya. Mari jadilah orang yang bisa membangkitkan api-api passion orang di sekitar kita yang mungkin sudah mulai padam. Dikatakan apa saudara? Bangun, bangkit. Gitu ya. Dan hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita. Saudara, arti bangkit apa? Coba saudara. Bangkit apa? Dari duduk terus berdiri. Ada sesuatu apa? Perubahan. Bukan ayo bangkit, oh ya bangkit. Tapi kita duduk terus gitu ya. Bangkit itu dari duduk terus berdiri. Nah sekarang yang Tuhan ingatkan buat setiap kita, mari bangkit dari semua apa? Ketakutan kita. Mari bangkit dari semua kekecewaan kita. Mari bangkit dari semua keminderan kita. Mari bangkit dari semua apa? Yang menekan hidup kita. Mari bangkit dari keterpurukan hidup kita. Tuhan mengajak setiap kita pada hari ini. Ayo bangkit. Mari bangkit, katakan kepada hidup kita, yuk bangkit, bangkit. Saudara pernahkah saudara merasakan gini? Kok hari ini aku letih ya? Hari ini kok aku merasakan sesuatu gak semangat ya? Ayo katain di firman Tuhan dalam hidup kita. Ayo bangkit selfie. Ayo bangkit sebutkan nama saudara-saudara kan. Ayo bangkit. Ada Tuhan bersama dengan hidup kita. Dalam hidupmu. Mungkin kita ada sesuatu ketakutan menghadapi sesuatu hari esok atau ke depan. Aku bangkit dari ketakutanku karena Yesus bersama dengan aku. Mari deklarasikan. Atau saudara merasakan minder gitu ya. Ayo bangkit dari keminderanmu karena Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita itu besar. Saya juga dulu kalau suruh ngomong di depan, saudara percaya gak saudara? Pertama kali saya berbicara padanya waktu itu pergi pelayanan. Terus AOC baru awal banget. Nanti kamu doa penutup ya saudara. Itu saya megang mic sampai ini tangan saya bergetar, suara saya bergetar gitu ya. Aduh Tuhan, kok diliatin orang banyak gini gitu ya. Tapi belajar saudara dari hal-hal seperti itu. Belajar bukan gini, aku bisa. Jangan sampai keluar apa? Kesombongan. Tapi kalau kita merasa gak bisa dan kita mau melakukan apa? Kita berharap sama Tuhan. Itu. Mungkin kalau saya gini, ayo nari gitu. Oh nari, suka nari, ayo nari gitu ya. Mungkin karena saya bisa merasa nari gitu. Tapi saya belajar sama Tuhan apa? Nah, lakukan semua dengan sebuah cinta. Lakukan semua dengan sesuatu yang bisa menggetarkan hati raja, segala raja. Saudara, kita misalnya contoh ini penari. Nari bisa. Nari keluar dari hati belum tentu. Aku hafal gerakan. Aku bisa. Tapi sebuah warning buat setiap kita apa? Jangan kita menjadi apa? Calo-calo surga. Menghantar orang untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Tapi kita berkata, aku bisa nari. Tapi aku gak keluar tarian dalam hidupku. Gak ada passion. Ini kewajibanku menari. Ini memang jadwalku menari. Ayo berubah. Ayo hari ini bangkit. Bahwa apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang kecil saudara. Bukan sesuatu yang biasa. Tapi ketika kita dipercayakan sesuatu. Benih-benih itu akan tumbuh menjadi besar. Bukan benih yang kecil, yang jadi kecil terus gitu ya. Tuhan tuh kan ini apa? Setiap benih yang Tuhan percayakan akan bertumbuh menjadi berbesar dan berbuah-buah. Ya. Next. Ya. Dikatakan dalam Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah jatah dan bagian yang Tuhan sediakan bagi setiap kita.
kita diberi kasih karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ada hikmat yang Tuhan berikan sehingga hidup kita tidak akan tergoncang, sebab kita mengenal bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Saudara, ketika kita dekat sama Tuhan, mungkin menghadapi sesuatu Tuhan berkata gini, nak ayo doa sekarang. Terus begitu saudara berdoa, kita dilalui dengan sesuatu yang tidak baik terjadi di depan kita. Ataupun Tuhan, ayo waktunya tepat sekarang. Ya, kita lakukan tepat seperti yang Tuhan rindukan. Ya. Kemarin saya kesaksian juga di Boyolali saudara. Saya diajarkan Tuhan dengan sebuah ketepatan yang saya juga gak nurut saudara. Pada waktu itu saya hari pengasingan hari ketiga, Tuhan bilang nak turun jam 10 pagi. Terus udah gitu saudara, anak buah saya mengantarkan, biasa mereka nganterin makan untuk saya makan. Dan udah gitu yang terakhir saya bilang tolong antarkan kunci mobil karena saya mau bawa pulang mobil sendiri gitu ya. Tapi dia bilang gini, mobilnya diparkir paralel. Saya gini, yakin kamu parkir mobilnya paralel? Gak apa-apa katanya, udah. Saya jadi kalau pengasingan gak banyak ngomong dengan banyak orang. Jadi kalau nganterin makanan masuk, anterin makanan saya terima terus saya tutup pintu kembali gitu ya. Tapi hari itu Tuhan berkata, nak turun jam 10 ke tempat parkir gitu. Terus saya gini, aduh saya lagi dengerin khotbah. Ini khotbahnya 15 menit lagi selesai gitu ya. Udahlah saya selesaiin khotbah dulu gitu. Tapi ketika saudara saya turun sampai di tempat parkir saudara, saya sangat melihat gini, saya melihat dengan mata saya mobil saya tuh ditabrak orang saudara. Karena mobil saya parkir paralel, mobil yang dari sini yang parkir bener mau keluar gak bisa saudara. Benar-benar saya teriak, itu mobil saya gitu, jangan ditabrak gitu ya. Tapi saudara orangnya gak dengar karena pintu kacanya kan ditutup saudara. Ya, terus udah gitu saya baru pengasingan gitu ya, saya juga ya pengen marah gitu ya. Saya beres-beresin mobil saya gitu. Orangnya gak mau turun saudara. Sama saya suruh turun, ayo turun gitu. Ini gimana? Dia balik marah sama saya saudara. Ya kenapa parkir di situ gini. Terus udah gitu saya cari security-nya saudara. Ternyata satu lantai parkir, satu security, cuma satu. Entah di mana security-nya juga gitu ya. Tapi Tuhan bilang, nak lihat jam berapa? 10 lebih 14 menit. Aku berkata apa? Turun jam 10. Saudara kok turun jam 10 mobil saya gak akan ketabrak saudara. Karena dia keluarnya 10 lebih 14 menit gitu ya. Tuhan bilang, Tuhan akan membukakan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita juga ragu-ragu dan kita mengabaikan, biasa Tuhan ngomong gini. Tuhan juga ngerti kok dengan yang begini gitu ya. Kok kita punya sikap seperti itu? Ya gak bisa juga gitu saudara. Mari belajar peka dengan apa yang Tuhan mau. Saya belajar saudara dengan semua ini. Ya bukan membuat saya gini, ya Tuhan baru selesai pengasingan langsung begini gitu ya. Tapi saya belajar, Tuhan ampuni. Ketika Tuhan, saudara itu temanya apa saudara waktu itu? Berjalan dalam ketepatan. Saya gini, ini dapatnya tema berjalan dalam ketepatan gitu ya. Saya sendiri yang gak tepat gitu ya. Tapi Tuhan bilang, nak, semua seperti sekolah dipelajari, yang namanya gagal itu ada. Tapi seorang pemenang adalah apa? Seorang pemenang adalah orang yang bisa bangkit di dalam kegagalan. Yang Tuhan ingatkan adalah, saudara coba ya, kalau anak kecil nih naik sepeda, terus jatuh, terus orang tuanya bilang gini, udah jangan naik sepeda lagi, nanti kamu jatuh lagi. Bisa sepeda gak saudara? Gak bisa. Tapi orang tua selalu bilang apa kok anaknya belajar sepeda? Udah gak apa-apa, belajar sepeda lagi. Ini mama luka gak apa-apa, lukanya diobatin. Ayo belajar lagi sepeda. Akhirnya dia bisa sepeda, bisa motor gitu ya. Bisa yang lebih lagi gitu. Dan Tuhan pun mengajarkan kepada kita seperti itu. Ayo yang ini belajar lagi. Lebih peka lagi. Lebih nempel lagi. Lebih nangkep lagi isi hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Next. Yang berikutnya adalah jangan lari dari panggilan Tuhan. Artinya apa saudara? Jangan jauh dari panggilan Tuhan.
Mungkin ada sebuah kekecewaan, ada gesekan dengan teman pelayanan kita. Ya wis, aku pindah dari pelayanan ini ke pelayanan ini. Saudara, ketika sebuah proses belum selesai, di sini belum selesai, kita pindah sini, dari sini pindah sini. Selesai prosesnya enggak akan selesai. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di sini dikatakan, ya saudara bisa baca, saudara, dari Niniwe, ya terus ke Tarsis itu jauh, dari atas ke bawah, saudara. Jadi sebenarnya melarikan diri bertolak belakang dengan apa yang menjadi Tuhan mau. Dan yang Tuhan ingatkan adalah next, saudara, next ya. Mari jangan ada Tarsis-Tarsis dalam kehidupan kita. Tempat di mana kita bisa lari dari hadapan Tuhan dan tidak melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saudara, ya saya dengar atau saya melihat juga, saudara, ada beberapa orang ini udah full timer, udah belajar dalam dengan firman Tuhan, tiba-tiba, Bu, misalnya ya, saya mau keluar deh dari full timer, saya mau kerja di luar, pekerjaan di luar lebih menarik, lebih menghasilkan keuangan yang lebih besar buat hidup saya. Saya suka ngomong gini, ayo semua tanya dengan Tuhan. Kalau bagianmu adalah memang full timer gitu ya, di dalam pelayanan, ayo berdiri di tempat yang benar. Kadang tertarik dengan semua keadaan di luar, yang ketika itu udah gitu gak tanya Tuhan lagi, udahlah saya memang membutuhkan keuangan yang lebih dan akan menjamin kehidupan saya, masa depan saya. Kehidupan masa depan kita ada di tangan Tuhan, saudara. Oleh karena itu apapun yang saudara hadapi, mungkin di dunia lebih menarik ataupun lebih membuat saudara wow gitu ya, tapi mari jangan lari dari panggilan Tuhan. Kemarin Melisa, saudara ini ya, Melisa kesaksian. Ketika dia berkata, saya tuh ingat, ketika berdiri di tempat yang benar, berkat dari Mazmur 133 itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia, saudara, kemarin kesaksian sambil nangis, jadi ikut sedih, saudara ya. Dia dipercayakan oleh Pak Daniel. Dia berkata, Pak Daniel berkata, mau gak kamu membantu keluarga saya, tapi kamu harus berdoa dulu sama Tuhan. Benar-benar kamu dapat sendiri dari Tuhan. Terus dia berkata iya. Dan terakhir sebelum Pak Daniel gak ada, Pak Daniel bilang, tolong ya saya titip Lala. Terus orang lain berkata sama dia, apa yang menjamin hidup kamu melayani seperti ini, diomongin bla bla blanya, saudara. Tapi saudara, apa yang tidak pernah dipikirkan 1 Korintus 2 ayat 9 terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba Tuhan memberikan berkat ajaib dalam kehidupannya. Dan dalam beberapa bulan yang lalu dia bisa membeli rumah dengan uang cash, saudara. Dan dia bersaksi gitu ya, dia bilang, ketika di mana ditempatkan di tempat yang benar, Mazmur 133 itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu saudara, jangan pernah kita iri sama orang lain lebih diberkati, lebih ini, irian itu jauh, saudara ya. Jauh dari kita gitu. Jadi ya, apa yang diposisikan kita, apa yang dipercayakan kita, mari lakukan. Ya, kalau saudara dipanggil menjadi seorang bisnismen, ya lakukan dengan sebuah passion. Kalau saudara dipanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, mari lakukan dengan sebuah passion. Ya. Next. Yang berikutnya, ya saudara, kunci dari Kingdom Come, ya saya bacakan. Relakan keinginanmu pada Tuhan dan izinkan Tuhan memimpinmu pada arah yang benar. Belajar matikan kedagingan. Ya, Pak Daniel selalu berkata apa, saudara? Belajar matikan kedagingan. Mudah atau susah, harus belajar ya. Yang berikutnya, berkembang bersama Tuhan, bekerja sama dengan Kristus dan belajar mengenali jalan-jalannya dalam hidupmu sehari-hari. Yang ketiga, berpikirlah positif,
Biarlah pikiran dan fokus kita hanya tertuju pada Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu lah, saya tuh cuma berpikir gini dalam hati saya. Saya cuma berpikir gini, saudara. Saya itu pengen dapat batik. Saya tuh pengen punya batik, kain batik, saudara. Supaya saya bisa bikin baju batik lagi, karena setiap pagi doa jam 5 juga kan pakai batik, pelayanan pakai ya batik profetik gitu ya, saudara. Saya cuma ngomong dalam hati saya. Tiba-tiba ada orang yang WA saya gini. Bu Selvi, saya punya kain banyak. Ibu mau pilih yang mana, katanya gitu ya. Mau semua juga boleh gitu ya. Ya tapi kan saya tahu, saudara, ya nggak boleh serakah lah ya, pengen semua gitu ya. Saya pilih ya, saya mau yang ini gitu ya. Dah. Saudara, terus tiba-tiba ada anak rohani saya datang. Dia bilang gini, ini ada titipan kain dari seseorang, katanya gitu. Udah, saudara, kemarin ke Sion, tiba-tiba ada orang juga memberikan, ini titipan kain buat ibu. Saudara, itu cuma ngebatin di hati saya doang, saudara. Dan akhirnya saya punya 5 batik untuk dibikin menjadi baju, saudara. Kadang saya berpikir gini, hanya ngomong di hati gitu ya, pengen sesuatu, tapi Tuhan berikan. Karena apa? Saya yakin itu ya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saya. Dan Tuhan ingin memberkati setiap kita, orang-orang yang dekat sama Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan cuman kain, bukan cuman ya, hanya kain batik gitu. Tapi kok Tuhan sangat memperhatikan. Lewat 3 orang, saudara. Dalam waktu seminggu saya dapat batik 5, saudara. Dan Tuhan, saya bilang, Tuhan ajaib banget. Tuhan tuh mengerti apa yang menjadi kerinduan setiap kita. Oleh karena itu yuk hidup dekat sama Tuhan. Yang berikutnya ya, 3 poin terakhir. Kendalikan diri kita. Jangan kita terjebak dengan masalah yang terus berputar-putar dalam diri kita. Mengucap syukur dalam segala perkara. Jalan-jalannya adalah yang terbaik. Mari menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Ada pendudukan diri, hati yang mau nurut dengan Tuhan. Belajar matikan kedagingan kita. Dan sebuah ayat yang terakhir dari Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, percaya saudara, pegang ayat ini. Ada jalan buntu seolah-olah di depan kita. Ya, Rosh Hashanah apa saudara? Pintu-pintu Tuhan bukakan buat setiap kita. Mari pegang ayat ini, bahwa bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat semua yang Engkau berikan buat seluruh kehidupan kami, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Untuk kami punya hati yang terus melekat dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Itulah kekuatan hidup.
menyanyikan ini keluar dari hati kita. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Anugerahnya yang memampukan setiap kita. Biarlah itu menjadi kesukaan hidup kita. Dikatakan ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Bukan menjadi sesuatu beban buat setiap kita. Tema bulan ini adalah datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Mari belajar saudara melepaskan setiap hak kita. Untuk kita persembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu hati setiap kami. Pada malam hari ini kami datang Tuhan. Engkau yang mengoreksi, Engkau yang memulihkan setiap hati kami. Untuk kembali hati kami Tuhan bergelora di dalam Engkau. Hati kami terus dibentuk oleh Engkau. Untuk kami mengenali setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami mau punya hati yang melekat sama Engkau Tuhan. Mengiring Yesus. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini menjadi benih-benih yang terus bertumbuh sangat subur Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar jadi kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu Tuhan. Dan kami ditemukan menjadi hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan.